Kami yakin apa yang kita rencanakan adalah sebuah solusi menuju kehidupan yang lebih baik, menciptakan harapan bagi banyak orang, dan memastikan standar dengan kualitas tertinggi, serta memberikan solusi untuk kemudahan. Kami merupakan satu-satunya anak perusahaan PT Pindad dengan nama PT Daun Cakra Bakti. Nama perseroan berubah menjadi PT Cakra Mandiri Pratama Indonesia sebelum akhirnya pada 4 Desember 2015 kembali berganti nama dan logo perusahaan menjadi PT Pindad Engineering Indonesia. PT Pindad Engineering Indonesia membawahi dua anak perusahaan, yaitu PT Pindad Medika Utama dan PT Pindad Internasional Logistik. PT Pindad Medika Utama dilengkapi dengan berbagai poliklinik spesialis dan peralatan medis terbaik. PT Pindad Internasional Logistik sebagai perusahaan jasa logistik terpadu mendukung pengiriman barang dan industri baik nasional maupun internasional, meliputi jasa ekspor dan impor. PT Pindad Engineering Indonesia selalu berkomitmen untuk terus berkontribusi penuh untuk menjadi perusahaan engineering dan manufaktur terdepan yang profesional. Fokus pekerjaan kami, bidang manufaktur, aktivitas SDM yang unggul dan profesional yang sudah dilengkapi dengan keselamatan kerja K3 untuk memproses bahan baku menjadi produk atau komponen jadi melalui proses manufaktur yang didukung oleh sistem komputerisasi CNC dengan kemampuan 5 aksis sehingga produk yang dihasilkan menjadi presisi. Bidang engineering menjadi perusahaan engineering terdepan yang handal dengan keilmuan dalam engineering untuk mengatasi masalah dari hal terkecil hingga permasalahan yang kompleks dengan perencanaan pengembangan riset untuk menciptakan captive market. Bidang jasa memberikan layanan jasa ekskavator milik PT Pindad secara optimal. Bidang pariwisata, PT Pindad Engineering Indonesia juga memiliki sektor perhotelan, Hotel Cakra Residence yang berada di wilayah Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus berinovasi, mengamankan visi besar, membangun perusahaan engineering dan manufaktur yang lebih baik. Selamat siang semuanya, saya Alifa dan rekan saya Zara. Liv, kita di sini mau ngapain sih? Nah, kita di sini pengen belajar langsung gimana sih penerapan manajemen pengetahuan di sebuah perusahaan. Sebelum itu, kita mungkin ngebahas sedikit tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri merupakan aspek yang krusial bagi keberlangsungan dan juga pertumbuhan suatu perusahaan. Dengan adanya manajemen pengetahuan yang efektif, di sebuah perusahaan itu akan mempertahankan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Nah, tadi kan ngomong mengenai manajemen pengetahuan yang ada di perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu mengimplementasikan manajemen pengetahuan itu di sebuah perusahaan. Nah, kira-kira perusahaan apa sih yang bakal kita tuju dan bakal kita tanyain? Nah, sekarang kita udah ada di PT Pindad Engineering Indonesia, yaitu merupakan anak perusahaan dari PT Pindad yang bergerak di bidang manufaktur, engineering, dan juga trading. Didirikan pada tahun 1992. Mungkin kan kita udah kenalan nih sama dengan perusahaannya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke narasumber kita. Nah, mungkin di sini ada boleh perkenalan terlebih dahulu Pak sebelum masuk ke sesi wawancaranya. Baik, nama saya Reza Fatul Bahri, biasa dipanggil Reza. Saya saat ini di posisi sebagai General Manager Pemasaran Penjualan di PT Pindad Engineering Indonesia. Nah, kira-kira Bapak udah bergabung di PT ini sudah berapa lama ya Pak? Saya bergabung di Pindad Engineering Indonesia sejak tahun 2021, kurang lebih berjalan 4 tahun. Sampai dengan hari ini saya masih aktif di Pindad Indonesia. Sekali ya teman-teman. Mungkin kita akan masuk ke materi dan pertanyaan yang pertama ya Pak. Mungkin akan dilanjutkan oleh Alif Pak. Silakan.
Baik, dalam sebuah perusahaan itu pasti ada tanggung jawab ya Pak, apalagi Bapak sebagai general manager gitu. Nah, tanggung jawab sendiri mungkin yang kami pelajari di kampus secara teori itu merupakan kunci yang penting bagi sebuah perusahaan, seperti dalam pengambilan keputusan, terus juga komunikasi dan kolaborasi, terus juga dalam etika. Nah, dampaknya itu dari tanggung jawab itu bisa berupa meningkatkan produktivitas dan juga bisa membangun budaya perusahaan yang lebih positif nih. Sebagai expert Pak, bagaimana sih Bapak memegang tanggung jawab tersebut dan supaya bisa berdampak kepada operasi perusahaan? Oke, sebetulnya kembali lagi ke prinsip manajemen ya. Di sana ada perencanaan, kemudian ada organizing, kemudian apa lagi? Activating, controlling. Terus kemudian ada decision making juga ya. Nah, kembali lagi ke prinsip-prinsip di manajemen juga, itu yang kami terapkan juga di level general manager ya. Karena ada level-level tertentu yang mungkin tidak terlalu diperlukan prinsip-prinsip tersebut. Nah, ketika levelnya sudah manajer ke atas, itu sudah sangat diperlukan dalam hal perencanaan. Dan tanggung jawabnya pun merujuk pada hal tersebut. Jadi dalam merencanakan, kemudian termasuk pembuatan keputusan dan pengawasan, seperti itu. Baik, nah mungkin untuk sebagai Bapak nih, General Manager sendiri itu punya tanggung jawab dalam pembuatan rencana dan juga bahkan pengambilan keputusan juga ya Pak. Baik, mungkin kalau untuk visi dan misi nih, PT Pindad Engineering sendiri ini kan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan engineering dan manufaktur yang terdepan, yang profesional dan juga handal. Nah, misinya pun memberikan solusi inovatif dalam menghasilkan produk maupun jasa yang berkualitas melalui narasumber yang unggul, profesional, berdaya saing tinggi, dan berbasis engineering terkini ya Pak. Nah, sebagai General Manager, bagaimana Bapak mengintegrasikan manajemen pengetahuan dengan visi misi yang ada di perusahaan? Ya, pertama dalam hal kita sekarang juga harus sangat mampu untuk menganalisa dulu kebutuhan di masyarakat apa sih, kebutuhan pasar itu seperti apa sih. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya kita harus bisa juga menggerakkan seluruh tim kita untuk membuat membuat sebuah inovasi yang akhirnya kita bisa ciptakan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat pula gitu. Jadi semua itu dilakukan berdasarkan pasar ya Pak, dilihat dari pasarnya dulu. Baik, nah sekarang kan zaman itu udah berkembang ya Pak, berkembang sangat pesat bahkan mungkin. Teknologi informasi sendiri juga sekarang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, seperti dalam pengolahan data, lalu juga penyimpanan informasi. Nah, bagi kami itu di kampus sendiri kami itu memiliki yang namanya Learning Management System Pak. Nah, itu tuh kami bisa mengakses materi di sana, lalu juga bisa berdiskusi dengan dosen juga bahkan di sana, pengumpulan tugas juga. Nah, kalau untuk di perusahaan sendiri itu teknologi informasi apa yang digunakan? Ya, jelas sekarang kan kita sebut bahkan sudah sampai ke eranya AI. Nah, di Pindad Engineering Indonesia pun sama, hanya mungkin spesifiknya yang berbeda karena kebutuhannya berbeda. Kalau di kampus teman-teman mungkin kan karena kebutuhannya lebih di cara pembelajaran, kemudian cara mengajar dan belajar gitu kan. Nah, di kami sendiri lebih ke informasi data yang semua teknologi itu berawal dari masalah. Karena ada masalah, kemudian dibangunlah sebuah teknologi untuk meringkaskan itu, untuk membuat simpel. Nah, awalnya pun sama, ada informasi yang berbeda-beda setiap divisi, data yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kita mulai, dari masalah-masalah ini kita mulai, coba kita bangun sebuah sistem informasi awal. Ini yang kita gunakan akhirnya sebagai sistem ini yang kita akhirnya gunakan sebagai rujukan semua informasi di PT Pindad Engineering Indonesia, sehingga informasi yang diperoleh setiap orang yang melihat sistem ini itu sama gitu. Jadi itu pun tidak hanya di sistem informasi ya, termasuk di dalam hal juga sistem progres di manufaktur misalnya dalam produksi, kemudian sampai dengan ke SDM-an,
kaitannya. Misalnya kehadiran, itu juga kita sudah buat sebuah sistem. Oke, baik. Oke, nah kami juga sebagai mahasiswa nih Pak pernah ada proyek dari dosen. Jadi kami melakukan riset kepada UMKM dan itu pun sekali collaborative learning sama universitas yang ada di luar Bandung. Nah kami itu di sana membagikan kuesioner, lalu kami sampai Bandung kami harus mengolah data tersebut. Itu kami sebelumnya disusun dulu di Excel. Nah lalu kami olah di SPSS dan kami membuat sebuah artikel. Nah kalau untuk di PT Pindad Engineering sendiri gitu ya Pak. Nah dari riset yang kami lakukan tersebut itu mengasah inovasi kami sebagai mahasiswa untuk bisa memecahkan suatu masalah Pak dalam UMKM itu. Nah kalau di PT Pindad sendiri nih Pak sebagai General Manager, bagaimana inovasi dan efisiensi yang mungkin Bapak bisa lakukan? Ya, sama, kembali lagi kurang lebih mirip-mirip lah. Cuma bedanya ini versi kampus dan versi industri ya. Di industri sendiri kita juga ketika akan melaksanakan sebuah proyek, kita buat sebuah komite yang mempertemukan semua divisi yang terkait dengan satu proyek tersebut misalnya. Nah, dari seluruh divisi ini kita diskusikan kemampuan Pindad Engineering Indonesia untuk mengambil atau menyelesaikan proyek yang akan diambil ini. Nah, dari semua hal kita nilai dari sisi resikonya, kemudian kita nilai dari sisi kemampuan produksi kami, kemudian dari sisi produksi kemampuan keuangan juga dan lain sebagainya. Nah, dari format komite ini kita sepakati bersama yang akhirnya keputusannya itu kita lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah go, kita pun masih diskusi lagi mengenai perhitungannya. Semakin efisien, semakin semakin optimal operasional yang kita lakukan akan semakin menguntungkan pula kan, karena kan ya namanya perusahaan pasti tujuan utamanya profit. Profit itu pendapatan dikurangi pengeluaran kan. Nah, ketika sangat efisien pengeluarannya, pendapatannya pun profitnya semakin tinggi. Gitu. Karena rumus profit itu kan pendapatan kurangi pengeluaran nih. Naikin pendapatannya atau turunkan pengeluarannya. Nah, bicara efisien artinya turunkan pengeluaran nih. Nah, ini yang kita lakukan di forum komite tersebut. Jadi kita diskusi, kita kemudian kita berdebat lah di sana, formulasikan biaya produksi kita nih bisa seefisien apa gitu. Dan kita juga lakukan penekanan di biaya-biaya supaya profit kita bisa lebih baik. Jadi pasti di setiap prosesnya itu ada pengukuran dulu ya Betul. Pak sebelum dijalankan. Ya. Oke. Nah, di suatu perusahaan itu ada yang namanya Google ya Pak. Google itu punya program 20% time. Nah, jadi 20% dari waktu kerja karyawannya itu dipakai untuk karyawan bisa mengembangkan dirinya untuk perusahaan tahu nih sejauh mana karyawan tersebut bisa berinovasi dan berkreasi. Yeah. Nah, kalau untuk di PTP sendiri, itu ada program khusus yang mungkin digunakan atau baru direncanakan? Oke. Pindad Engineering Indonesia sesuai namanya ya, di engineering ini tuntutan kita inovasi memang. Tuntutan kita inovasi yang mana kita punya tim engineering yang terdiri dari beberapa orang yang mereka targetnya membuat inovasi masing-masing setiap periodik, secara berkala gitu kan. Nah, itu yang nanti berikutnya kita kumpulkan di sebuah katalog inovasi kita. Okay. Nah, selanjutnya bicara lagi kembali ke kebutuhan masyarakat. Ketika ada kebutuhan dari inovasi yang sudah kita buat, ini kita produksi di manufaktur menjadi sebuah produk. Jadi walaupun PTP sendiri ini punya caranya atau programnya sendiri, tapi tetap ngelihat ke pasarnya itu seperti apa ya Pak? Yeah. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, izinkan melanjutkan pertanyaannya. Mungkin yang pertama itu kan di setiap perusahaan itu ada yang namanya ada karir karyawan, yang dimana karyawan itu pasti akhirnya akan berhenti atau pensiun.
Nah, yang dimana kan pensiun itu merupakan tahap seseorang untuk memutuskan mengakhiri karir profesionalnya. Nah, pasti kan setiap karyawan lama yang akan pensiun itu pasti perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk menjadi regenerasi selanjutnya. Yeah. Nah, di PT Pay ini apakah ada program khusus untuk bagaimana si karyawan senior ini tuh mentransferkan ilmu kepada regenerasi baru itu? Apakah ada program seperti itu, Pak? Program khusus tidak ada, cuman transfer knowledge ini menjadi poin utama juga yang sangat penting di PI ini. Bukan hanya masalah pensiun, tapi ketika ada kondisi rotasi, mutasi, perpindahan ke departemen atau divisi lain, ataupun misalnya kenaikan jabatan. Nah, ini transfer knowledge ini kita pasti terapkan dengan cara biasanya itu sebelum waktunya pensiun atau sebelum waktunya rotasi dan mutasi, itu dilakukan pendampingan dulu. Jadi dilakukan pendampingan oleh calon pengganti, kemudian disitulah muncul transfer knowledge ya. Di situ kemudian termasuk juga terkait dengan dokumen administrasi dan lain sebagainya. Sehingga kami harapkan, Pindad Engineering harapkan tidak ada putus koordinasi setelah ada pergantian orang ini. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin yang selanjutnya itu kan kita mengetahui kalau Google itu merupakan perusahaan raksasa teknologi di dunia. Nah, di mana Google tuh sudah menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan manajemen pengetahuan. Nah, pasti Google sendiri itu kan memiliki indikator tertentu untuk mencapai keberhasilannya. Nah, di PTP ini tuh ada gak sih indikator atau penilaian khusus agar tujuan perusahaan atau tujuan departemen itu tercapai? Tentu. Jadi setiap akhir tahun biasanya di triwulan atau trimester terakhir di Oktober, November, Desember itu kita sudah mulai menyusun rencana anggaran untuk di tahun berikutnya. Nah, di situ kita sudah menetapkan target-target yang kemudian di breakdown ke per orang. Sehingga masing-masing orang ini sudah punya key performance indicator, KPI ya, Pak. KPI, atau indikator-indikator yang menentukan performa seseorang ini gitu kan, kunci-kunci indikatornya. Nah, itu yang sudah kita terapkan dan itu memang sudah rutin setiap tahun. Gitu. Jadi setiap perusahaan itu memiliki KPI-nya. Jadi KPI itu tidak hanya untuk perusahaannya, Pak. Ada untuk SDM-nya. Individu. Mungkin yang selanjutnya itu ada apa sih tantangan terbesar Bapak selama bergabung di PTP ini? Kan Bapak tadi bilang baru bergabung dari tahun 2021 nih. Nah, apa sih selama tahun-tahun ini apakah ada tantangannya dan bagaimana sih Bapak mengatasi tantangan tersebut sehingga Bapak masih bisa bertahan di PTP ini? Ya. Tantangan besar terkait SDM khususnya ya. Terkait SDM khususnya saya sendiri pribadi berhadapan dengan multi generasi. Ini yang mungkin menjadi isu dimanapun ya. Betul. Nah, inilah yang jadi tantangan besar juga untuk seorang pimpinan menghadapi timnya supaya organisasi ini tetap berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tantangan terbesar sebetulnya di SDM sih, karena mau bagaimanapun sebuah perusahaan ya tidak bisa one man show. Tidak bisa berjalan oleh satu orang saja, tapi harus organisasi ini berjalan. Nah, organisasi ini berjalan juga harus ada trik-trik atau ada cara-cara khusus juga untuk menempuh itu gitu. Kemudian dari Bapak sendiri, dari pribadi Bapak, apakah ada kelanjutan atau ada rencana Bapak ke depannya untuk mengembangkan manajemen pengetahuan ini supaya ada inisiatif baru yang sedang dipersiapkan untuk meningkatkan efektivitasnya gitu Pak dari Bapak sendiri untuk perusahaan ke depannya gitu. Oke. Untuk perusahaan ke depannya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk lebih ke transfer informasi dan pengetahuan ini kita juga sedang mengembangkan beberapa sistem, beberapa aplikasi yang itu bisa merekam informasi-informasi yang ada di Pindad Engineering Indonesia. Jadi salah satunya yang sudah kita kemarin canangkan juga ada satu aplikasi namanya POpedia, itu merekam proses
sebuah project. Jadi setiap project yang masuk ke Pindad Engineering Indonesia itu dia langsung disubmit masuk ke aplikasi ini dan itu dimonitor hingga project ini selesai dan bisa diakses oleh semua karyawan di Pindad Engineering Indonesia. Apakah ada saran untuk kami nih para Gen Z untuk memasukkan, nanti kita akan memasuki dunia industri nih, karena kan yang kita ketahui di sosial media banyak tersebar kalau Gen Z itu ada menggiring opini kalau Gen Z itu pemalas dan kurang inovasi. Nah, ada saran nggak sih dari Bapak untuk kita nantinya ke depannya? Oke. Gen Z, Iya. menarik. Nah, Gen Z ini menjadi isu ya, isu terkini secara nasional bahkan global gitu ya. Satu sisi memang ada hal yang kurang positif. Tapi sebetulnya ada sisi positif lain juga dari Gen Z ini. Gen Z ini lebih lebih terbuka, kemudian lebih melek teknologi, lebih punya keinginan untuk mengetahui hal-hal baru gitu kan, dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, plus ini yang teman-teman itu harus manfaatkan, dan kekurangan tetap harus diketahui. Tadi bosenan terus lupaan, betul ya? Betul. Nah, bosenan lupaan ini kan sebenarnya kekurangan itu ya semua orang pun punya kekurangan, tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita mengantisipasi kekurangan yang kita punya. Nah, kemalasan tadi berarti apa sih yang bikin kita malas gitu kan? Atau mungkin sesuatu hal yang tidak menarik bikin kita malas. Betul. Kan? Nah, carilah yang menarik dari yang kita hadapi saat itu. Kemudian tadi lupaan. Ya mungkin dengan kita selalu bawa catatan-catatan pribadi, apapun yang kita lakukan kita catat, itu juga bisa jadi langkah antisipatif kita di dunia kerja nanti. Jadi saya pikir semua juga ada lebih kurangnya gitu, tidak hanya Gen Z. Ya mungkin sekarang yang disorot itu hanya kurangnya, Gen Z. lebihnya tidak disorot gitu kan. Nah, generasi sebelumnya pun sama, ada lebihnya dan kurangnya. Nah, itulah mungkin yang masukan dari saya. Saya juga butuh sosok-sosok Gen Z juga, karena tadi pertanyaan apa sih masalah di pay itu kan, yang tantangan terbesarnya apa ya, kan saya sampaikan tadi. Ya, gap di sini sangat besar antara generasi lama sama generasi yang baru. Gap ini yang betul-betul kita harus satukan. Sementara kan potensi konfliknya tinggi juga. Nah, dari potensi konflik ini balik lagi, manajemen seperti apa yang kita perlu lakukan yang tepat untuk dua generasi ini bisa justru bersatu padu membuat sebuah kekuatan yang besar justru, bukan malah berkonflik. Mungkin dari Bapak apakah cukup atau ada yang ingin disampaikan kembali? Perihal apapun itu. Ya pesan saya pinter-pinter adaptasi, menyesuaikan diri dimanapun kita berada, di waktu manapun pasti tantangan akan selalu ada. Jadi dimanapun juga tidak akan ada, sepertinya selama kita hidup tidak akan ada tempat yang tidak ada masalah. Betul. Dan masalah itu adalah tolak ukur dari seberapa jauh pengembangan kita. Tadi sudah saya sampaikan juga, teknologi itu dimulai dari masalah. Artinya pengembangan diri kita pun dimulai dari kita ketemu masalah. Tidak ada masalah, tidak berkembang. That's it. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Mungkin cukup sekiannya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza yang telah mau memberikan informasi dan ilmunya kepada kita nih generasi Gen Z. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Bapak mungkin bisa say hi dulu. Terima kasih. I've got the moves like a girl. Sometimes I get a good feeling. I got you.